Mie goreng kering khas Makassar, Sulawesi Selatan atau lebih akrab disebut mie titi memang jadi salah satu olahan mie yang unik dan berbeda di antara jenis mie lainnya. Penasaran gak sih kenapa disebut mie titi? Dan bagaimana awal mulanya masyarakat Makassar sangat suka makan mie kering berkuah seperti ini? Selain coto dan aneka cemilan berbahan pisang, kuliner yang identik juga dengan kota Makassar adalah mie goreng kering atau biasa disebut mie titi yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Uniknya, mie yang disajikan dalam seporsi mangkoknya adalah mie yang digoreng hingga garing, lalu disiram kuah kaldu kental. Penasaran? Kami pun mendatangi salah satu kedai olahan mie goreng kering khas Makassar. Proses pembuatan mie kering dimulai dari mie yang direbus terlebih dulu, baru kemudian digoreng hingga garing. Proses menggorengnya tidak boleh menggunakan api yang terlalu besar, karena bisa membuat tekstur mie menjadi layu, tidak garing dan crispy. Waktu yang dibutuhkan pun tidak boleh terlalu lama, hanya 10 menit saja agar tingkat kematangan mie-nya pas. Kuah kaldu untuk siraman mie goreng kering khas kota Makassar rasanya gurih, dibuat dari rebusan tulang ayam hingga berjam-jam lamanya dengan ditambah sedikit tepung tapioka sebagai pengental, sangat cocok dipadukan dengan mie yang digoreng kering. Saya mau cobain mie kering yang belum pakai kaldu. Ini emang mie-nya nggak pakai tambahan apa-apa ya, ini masih hambar ya, belum pakai garam, pakai apa ya? Iya. Mie yang digoreng garing kemudian disajikan dengan saus kental dan irisan ayam, udang, jamur, hati, dan cumi. Sekilas memang agak mirip dengan ifumi ya, mie goreng kering berkuah kental khas Tionghoa. Maklum, kuliner ini memang sama-sama jenis Chinese food, tapi tekstur mie-nya jauh lebih tipis dibanding ifumi. Kedai mie kering yang kami datangi setelah kedai mie Awa adalah kedai mie Anto yang berganti nama menjadi mie Amoy. Dari segi rasa, kedai mie goreng kering khas Makassar yang katanya masih ada hubungan saudara ini memiliki tekstur dan rasa tak jauh berbeda. Ternyata mie goreng kering khas Makassar merupakan ide kreatif dari seorang pria imigran Tionghoa yang datang ke Makassar bernama Angko Chow. Ia adalah kakek dari para pemilik 4 kedai mie goreng kering yang populer di Makassar. Awalnya, Angko Chow menjual beragam olahan Chinese food seperti mie goreng sedikit basah Hokkien dan mie bakar atau goreng Kwangtong sekitar tahun 1950-an di kawasan Pecinan. Nah, sebelum adanya mie goreng kering, masyarakat atau pedagang Tiongkok pada saat itu justru menjual mie Kwangtong, mie asli Hokkien yang seperti ini disangrai mie-nya. Namun pada saat itu masyarakat Makassar lebih suka makanan yang garing, yang renyah, dan akhirnya dibuatlah mie goreng kering seperti ini nih. Nah, pada saat itu pedagang Tiongkok berinovasi membuat mie goreng kering dicampur dengan kuah kaldu, dan ternyata ramai, banyak yang suka, dan resepnya dipertahankan hingga sekarang. Lalu dari mie Kwangtong, lahirlah mie goreng garing yang disebut mie titi. Seiring berjalannya waktu, mie titi digemari banyak pelanggan. Nama Titi diambil dari nama anak pertamanya. Sedangkan versi lain menyebutkan Titi sebenarnya adalah sapaan akrab Angko Chow. Dalam bahasa Tionghoa, Titi berarti adik laki-laki. Setelah meninggal, resep mie kering diwariskan Angko Chow pada keempat anaknya, Titi, Hengki, Awa, dan Anto. Hingga pertengahan tahun 1990-an, mie Titi akhirnya menjadi usaha keluarga. Masing-masing anak kemudian membuka usaha mie kering mereka sendiri yang membuat mie kering semakin dikenal luas. Mie Titi yang dikelola oleh anak perempuan Angko Chow menjadi yang paling terkenal karena ia merupakan anak pertama yang diwarisi resep dari Angko Chow. Kalau dulunya sih yang pertama itu ada di yang mie Titi, terus lama-kelamaan ada juga mie Hengki, terus baru ke ibu. Nah, jadi beberapa memang ada di Makassar ada beberapa yang jual mie Titi, cuma rata-rata biasa kami sepupuan gitu.
Kalau dulu kakeknya menjualnya itu dari gerobakan, terus pindah ke rumah, ngontrak, terus pindah lagi, dan akhirnya saya dari ibu sampai di sini. Tak bisa dipungkiri, Makassar yang letaknya di pesisir laut menjadikan kota ini sebagai pusat perdagangan yang dominan di Indonesia Timur sejak abad ke-16. Orang-orang Tionghoa sudah ada di Makassar sejak abad 13. Mereka yang datang pada periode ini adalah para pedagang yang tinggal sementara di wilayah pesisir pantai. Latar belakang mereka yang pedagang beradaptasi menjual makanan yang sesuai dengan selera pribumi. Wajar saja jika olahan mie kering goreng khas Makassar, hasil modifikasi Ifu Mie Tiongkok, bertahan hingga sekarang di Makassar. Mie Titi, mie Awa, mie Amoy, dan mie Hengki mampu bertahan hingga kini karena masing-masing mampu mengakomodir selera pelanggan. Strategi ini jelas membuat mie goreng kering khas Makassar memiliki basis pelanggan sendiri. Proses memasak hingga bahan-bahan yang digunakan pun memang tak jauh berbeda sejak mie goreng kering diperkenalkan ke masyarakat Makassar. Seperti di kedai mie Amoy, memasak kuah kaldu masih menggunakan arang dan kayu bakar. Hal ini dipertahankan karena tak mau mengubah cita rasa dan ingin membuat rasa kuah kaldunya konsisten dari awal hingga sekarang. Kalau kami sih pakai dari tulang ayam, itu biasa kayak macam direbus gitu sekitar 4 jam 5 jam sampai keruh baru dipakai. Karena memang pada dari pertama sebelum ditinggalkan dari kakek sudah pakai kayu bakar. Jadi sampai sekarang diwarisi terus sampai sekarang masih pakai kayu bakar. Kalau kuah pasti berbeda, dari apinya itu panasnya itu berbeda dengan api kompor. Itu kalau rasa, aroma beda juga. Mie goreng kering khas Makassar merupakan bukti betapa kayanya budaya Indonesia. Campuran dua budaya Tionghoa dan Nusantara melahirkan suatu kuliner olahan mie yang begitu nikmat.